Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiarum Surya Putri dari Prodi Komputerisasi Akuntansi ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pertama yang saya akan jelaskan adalah Case Analysis Method atau metode menganalisa kasus. Metode 5W1H. Rumusan 5W1H diperkenalkan pertama kali oleh Rudyard Kipling. Dalam bahasa Indonesia disebut adik Simba. Metode 5W1H merupakan metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecah masalah. Urutan 5W1H yaitu what, who, why, when, where, dan how. Berikutnya, ada kelebihan penyelesaian masalah dengan rumusan 5W1H. Yang pertama yaitu sederhana, kedua sistematis, ketiga komprehensif atau menyeluruh, serta yang terakhir ada serbaguna. Selanjutnya, ada metode Fishbone, yaitu diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode di dalam meningkatkan kualitas. Disebut juga diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah Dr. Kaoru Ishikawa, disebut juga diagram Ishikawa. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab akibat sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Fungsi dari Fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Adapun kelebihannya yaitu dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Adapun kekurangan dari Fishbone ini adalah opinion based on tool dan desain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdapat pada diagram tersebut. Sebagai contoh, ini adalah hasil analisis dari kasus kecelakaan kerja pada karyawan di mesin dinamo pabrik. Menganalisa menggunakan metode Fishbone. Dari kasus tersebut mengakibatkan seorang pekerja wanita meninggal karena hijab terlilin mesin. Ditemukan beberapa penyebab. Yang pertama yaitu dari environment, adanya ruangan yang sepi, serta tidak adanya CCTV. Yang kedua dari mesin, yaitu sistem keamanan mesin yang kurang. Berikutnya ada dari people, yaitu pertama kali mengambil sampel, serta tidak tahu area lintasan yang harus dilalui. Yang terakhir ada method, yaitu tidak berpakaian sesuai SOP. Solusi untuk kasus tersebut yaitu setiap karyawan baru atau magang jika ingin mengambil sampel sebaiknya meminta ditemani atau bertanya jalan mana yang aman untuk dilalui dan saat bersiap-siap untuk pulang alangkah baiknya jika dilakukan bergantian. Jadi tempat bekerja tidak kosong agar jika terjadi suatu kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan akan diketahui lebih cepat. Metode menganalisa ada beberapa, yaitu brainstorming, YY, 5W1H, dan Fishbone. Berikutnya ada Occupational Healthy and Safety, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, masyarakat, lingkungan sekitar, serta tempat bekerja. K3 adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Peralatan standar K3 adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan atau bahaya yang mungkin terjadi dalam proses pekerjaannya. Berikutnya ada peraturan terkait K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.
Yang terakhir, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.